di 18 BKT 10. Ini mahasiswa 18, 19, 20, 27. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis penelitian berdasarkan metode penelitian. Sekarang kita membahas tentang jenis-jenis penelitian berdasarkan metode penelitian. Yang pertama yaitu penelitian sejarah. Teman-teman tahu nggak sih apa metode penelitian sejarah ini? Nah, penelitian sejarah ini lebih memfokuskan pada kajian terhadap fenomena, peristiwa, atau perkembangan yang terjadi pada masa lampau. Nah, tujuannya yaitu mendeskripsikan dan merekonstruksi fenomena masa lampau secara sistematis, objektif, dan rasional dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mesentesikan bukti secara faktual untuk memperoleh kesimpulan. Nah, tujuan yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman dan memperbanyak wawasan kita tentang fenomena-fenomena yang terjadi di masa lampau. Selanjutnya yaitu menurut Daniel dan Wade tahun 1990, ada 4 langkah pokok dalam penelitian sejarah ini, yaitu merumuskan masalah, menemukan sumber-sumber informasi secara relevan, meringkas dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada, serta mempresentasikan dan menginterpretasikan informasi-informasi tersebut yang dihubungkan dengan masalah atau pertanyaan dalam penelitian. Nah, sumber data yang digunakan dalam penelitian yang pertama yaitu sumber primer. Nah, sumber primer ini diambil secara langsung dari objek peninggalan sejarah di masa lampau. Contohnya peninggalan lampu, peninggalan candi, senjata, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sumber sekunder. Nah, teman-teman tahu nggak sumber sekunder itu apa? Nah, sumber sekunder ini diperoleh secara tidak langsung, seperti bahan-bahan dokumen atau majalah atau koran atau dokumen-dokumen tertulis. Contohnya seperti ensiklopedia, buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Sumber informasi penelitian sejarah dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada dokumen, yang kedua ada rekaman, yang ketiga pernyataan lisan, dan yang keempat relief. Nah, next ke penelitian yang kedua. Penelitian yang kedua ini yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Bentuk penelitian eksperimen menurut Tuchman 1982 ada 4 jenis, yaitu pre-eksperimental, true eksperimental, faktorial, dan quasi-eksperimental. Menurut Sedamo dan Basrowi, di bidang pendidikan, penelitian eksperimen dapat dibedakan menjadi 2 bentuk atau 2 macam, yaitu penelitian di dalam laboratorium dan penelitian di luar laboratorium. Yang pertama kita bahas yaitu penelitian di dalam laboratorium. Penelitian yang dilakukan di dalam laboratorium ini dilaksanakan di dalam ruang yang tertutup dan dalam kondisi tertentu untuk meningkatkan intensitas yang lebih teliti terhadap variabel yang diteliti. Nah, pada penelitian dalam laboratorium ini lebih cocok pada pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu pendidikan. Yang kedua yaitu penelitian di luar laboratorium. Jadi kalau di luar laboratorium ini teman-teman bisa meneliti
di ruang lepas. Nah, penelitian yang dilakukan di luar laboratorium ini disebut juga penelitian lapangan. Biasanya dilakukan oleh peneliti dengan tujuan guna mendapat hasil penelitian yang mendekati dengan lingkungan nyata. Jadi penelitian yang dilakukan sesuai dengan penelitian yang nyata jika dilakukan dengan di luar laboratorium. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih langkah-langkah penelitian eksperimen ini. Menurut Gay dan Sukardi, mereka menyatakan bahwa dalam penelitian eksperimen menekankan perlu adanya langkah-langkah yang penting sebagai berikut. Nah, di sini akan saya tampilkan, teman-teman bisa melihat langkah-langkah penelitian eksperimen ini. Yang pertama, adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti. Yang kedua, penelitian subjek yang cukup untuk dibagi di dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang ketiga, pembuatan dan pengembangan instrumen. Yang keempat, pemilihan desain penelitian. Yang kelima, eksekusi prosedur. Yang keenam, melakukan analisis data. Yang ketujuh, memfokuskan kesimpulan. Contoh penelitian eksperimen ini salah satunya yang pertama yaitu penelitian mengenai pengaruh metode pembelajaran A terhadap hasil belajar siswa. Atau contoh yang kedua yaitu penelitian tentang metode promosi terhadap jumlah penjualan dan lain sebagainya. Next, yang ketiga yaitu penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok menurut Zekaribun. Survei merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala-gejala suatu kelompok atau individu. Survei adalah suatu desain yang digunakan untuk menyelidik informasi yang berhubungan dengan prevalensi, distribusi, dan hubungan antar variabel dalam suatu populasi. Nah, contoh penelitian survei ini yang pertama yaitu penelitian tentang kecenderungan masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Nah, para peneliti dapat meneliti di suatu daerah tentang masyarakat tersebut, apa saja sih kecenderungan masyarakat tersebut dalam memilih pemimpinnya. Contoh kedua yang dapat kita temui yaitu penelitian tentang kecenderungan konsumen dalam memilih satu jenis produk. Nah, peneliti mungkin bisa melihat tentang apa sih kecenderungan masyarakat tentang memilih satu produk ini. Kenapa sih suatu produk ini laris pada saat ini? Nah, peneliti ini bisa meneliti apa faktor yang mempengaruhi produk ini bisa laris atau bisa diminati banyak masyarakat. Selanjutnya yaitu penelitian yang keempat, yaitu penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto ini merupakan penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang telah berlangsung. Jenis penelitian ini disebut juga dengan retrospektif study karena menelusuri kembali terhadap suatu peristiwa yang telah lampau untuk menyelidiki faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian. Contoh penelitian ex post facto ini. Contoh penelitian ex post facto yang pertama yaitu penelitian untuk mengungkapkan sebab terjadinya kerusuhan di suatu daerah. Yang kedua, penelitian tentang sebab terjadinya siswa tidak lulus ujian. Yang ketiga, penelitian tentang sebab banyaknya produk yang tidak terjual. Selanjutnya kita masuk ke penelitian yang kelima, yaitu penelitian tindakan. Menurut Kemis dan Tucker dalam Zuria menyatakan bahwa penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif dari secara kolektif. Dilakukan penelitian dalam situasi sosial
untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktek pendidikan sosial mereka, serta pemahaman mereka mengenai praktek dan terhadap situasi tempat dilakukan praktek-praktek tersebut. Nah, tujuan dari penelitian tindakan kelas ini menurut Brody dan Kemis dalam buku Educational Research in Australia mengemukakan bahwa penelitian tindakan memiliki dua tujuan pokok, yaitu meningkatkan dan melibatkan. Meningkatkan atau improve maksudnya meningkatkan bidang praktisi, meningkatkan bidang praktek, meningkatkan pemahaman praktek yang dilakukan oleh praktisi. Dan selanjutnya tentang melibatkan atau involving, yaitu pihak-pihak yang terkait. Jika penelitian tindakan dilaksanakan di sekolah, pihak yang terkait adalah antara lain seperti guru, kepala sekolah, karyawan, seorang siswa, dan lain sebagainya. Yaitu membahas tentang kesukaran pelaksanaan penelitian tindakan. Menurut Nazir, kesulitan pelaksanaan penelitian tindakan dapat mencakup dua hal. Nah, yang pertama, siapa yang tahu yang pertama? Yaitu dalam mengadakan evaluasi serta kesulitan dalam mengkoordinasi antara peneliti dan pelaksana kegiatan serta pelaksanaan program. Selanjutnya saya akan menampilkan tentang langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas. Teman-teman dapat melihatnya, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa langkah-langkah tersebut dapat menjadi satu siklus, yang artinya siklus dari 4 langkah tersebut dapat berulang-ulang secara kontinu. Siklus dapat berhenti bila penelitian sudah merasa puas akan hasil yang dicapainya. Nah, kita akan masuk tentang contoh penelitian tindakan. Teman-teman tahu nggak sih contoh penelitian tindakan ini? Nah, contoh penelitian tindakan ini yaitu penelitian tentang mencari mengajar yang paling tepat untuk siswa kelas 2 contohnya, kelas 2 SMA. Penelitian tentang prosedur dan metode kerja dalam pelayanan masyarakat. Ada dua, yang pertama penelitian tentang mengajar, yang kedua penelitian tentang prosedur dan metode kerja. Yuk kita lanjut ke penelitian yang keenam. Teman-teman tahu nggak sih penelitian yang keenam itu apa? Nah, di urutan ini penelitian keenam yaitu penelitian naturalistik. Teman-teman tahu nggak sih apa itu penelitian naturalistik? Saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian naturalistik ini. Penelitian naturalistik ini adalah penelitian yang digunakan untuk mengkondisikan objektif alamiah, di mana penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna, bukan generalisasi. Selanjutnya yaitu contoh penelitian naturalistik ini, yaitu tentang makna upacara ritual dari kelompok masyarakat tertentu. Contoh selanjutnya yaitu penelitian untuk menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dan lain-lain sebagainya. Next ke penelitian selanjutnya, yaitu penelitian ketujuh. Penelitian ketujuh ini kita membahas tentang penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan ini adalah penelitian yang dilakukan untuk kepentingan pengambilan kebijakan. Penelitian ini dilakukan karena adanya masalah bagi organisasi atau para pengambil keputusan. Contoh dari penelitian kebijakan ini yaitu membuat undang-undang atau peraturan. Contoh selanjutnya yaitu untuk mengembangkan struktur organisasi. Jadi dengan penelitian kebijakan ini, suatu organisasi atau peraturan dapat berjalan dengan baik. Next, kita lanjut ke penelitian ke-8. Penelitian ke-8 yaitu penelitian pengembangan.
teman-teman tahu nggak sih apa itu penelitian pengembangan? Nah, penelitian pengembangan ini adalah penelitian untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut menjadi lebih baik. Tujuannya, penelitian pengembangan ini bukan untuk memformulasikan atau menguji hipotesis, melainkan untuk mendapatkan produk baru atau proses baru. Contoh penelitian pengembangan yaitu tentang kemungkinan pengembangan produk A menjadi produk A+. Nah, dari contoh penelitian pengembangan ini dapat kita simpulkan bahwa produk A tetap menjadi produk A, tetapi dengan hal yang baru di dalam produk A tersebut. Jadi, ada pengembangan di dalam produk A tersebut. Alhamdulillah, kita telah selesai menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian berdasarkan metode penelitian. Semoga jenis-jenis penelitian ini menjadi hal yang bermanfaat bagi teman-teman untuk proses penelitian selanjutnya nantinya. Baiklah, saya Nur Hakiki Oktaviani dari Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, berpamitan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman jaga kesehatannya, dan kita bakalan ketemu di video selanjutnya. Oke?